kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bisa dilihat di slide Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini abaikan. Oke. Ini nggak bisa nggak? Bisa, ini nggak bisa. Enggak. Saya gerakkan, mudah-mudahan bisa bergerak ini. Oh, enggak bisa bergerak. Jelas terlihat di layar Bapak Ibu masing-masing? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke, saya jelaskan pertama, kita berkaitan dengan landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis pengajuan hipotesis penelitian. Ya. Oke, ini saya lewati saja. Jadi landasan teori itu merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa meninggalkan begitu pentingnya sebuah landasan teori. Karena penelitian yang kita lakukan ini adalah penelitian yang berbasis dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Karena itu, apapun topik permasalahan penelitian yang akan kita angkat, maka seorang peneliti harus menelusuri teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Ya, nah disinilah letak kadar keilmiahan sebuah tulisan. Ya, semakin padat konsep teorinya, semakin baru teorinya, ya, dan semakin relevan teori yang digunakan di dalam mengkaji variabel-variabel penelitian, dan itu ada kadar ilmiahnya ada di sini dan di landasan teori. Karena landasan teori nanti sangat berperan penting di dalam membuat kerangka berpikir, lalu kemudian di dalam menyusun pedoman penelitian atau instrumen penelitian untuk memperkuat temuan-temuan kita yang terdapat nanti di dalam pembahasan. Jadi landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Ya, jadi sekali lagi menjadi dasar yang kuat di dalam kita melakukan sebuah riset atau penelitian. Kali ini manfaat yang diperoleh dari kajian literatur mengenal teori dasar atau konsep. Oke, mengikuti perkembangan dalam penelitian. Benar. Jadi nanti setelah teman-teman itu mencoba untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan apa yang akan kita teliti, ya. Lalu kemudian teman-teman nanti akan mencari penelitian-penelitian dalam bidang yang sejenis, ya. Kemudian teori ini juga dapat digunakan untuk dapat digunakan sebagai data sekunder. Karena data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tercetak atau yang telah terpublish. Kemudian yang paling penting juga manfaat teori itu adalah menghindari duplikasi. Ya, ini yang penting, menghindari duplikasi agar supaya tulisan kita, artikel kita tidak dianggap menjiplak atau kita tidak dianggap meniru karya orang. Maka teori-teori ini penting karena teori-teori dasar yang kita gunakan itu nanti akan kita jadikan sebagai telaah-telaah yang telaah-telaah di dalam permasalahan yang akan kita kaji. Ya.
Kemudian penelusuran dan literatur untuk mengungkapkan buah pikiran secara sistematik, kritis dan analisis. Lalu teori-teori ini bukan hanya kumpulan teori-teori dasar atau konsep saja, namun teori-teori tersebut bisa dikritisi atau dianalisis oleh peneliti. Nah, cara menganalisisnya itu adalah bisa menggunakan berpikir secara konvergen, bisa juga berpikir secara divergen, ya. Lalu teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian kuantitatif untuk menyusun sebuah hipotesis penelitian. Ya, hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan kita gunakan. Nah, di dalam penelitian kuantitatif, hipotesis ini umumnya dibagi menjadi dua. Ada hipotesis statistik, ada juga hipotesis penelitian. Ya. Nah, hipotesis statistik itu berhubungan dengan statistik, ya, berhubungan dengan pemilihan uji-uji data yang kita gunakan nanti untuk menguji data adalah statistik. Karena itu rumusannya itu biasanya mu1 atau rata-rata 1 sama dengan mu0. Mu1 itu adalah hipotesis alternatif, sedangkan mu0 itu adalah hipotesis 0. Ya. Biasanya mu1 sama dengan mu2 itu adalah hipotesis nolnya. Lalu kemudian nanti ada H1-nya atau HA-nya, ya, yang menyatakan bahwa mu1 tidak sama dengan mu0. Jika mu1 sama dengan mu0, itu artinya tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Tetapi ketika kita mengatakan mu1 tidak sama dengan mu2, berarti ada perbedaan, ada pengaruh. Maka untuk menguji hal seperti ini, maka biasanya secara statistik itu menggunakan uji dua pihak. Ya. Ada daerah penolakan, ada daerah HO ditolak, ada daerah HO gagal ditolak. Nah, mungkin nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan secara diagramatisnya. Di samping ada uji dua pihak, ada juga uji satu pihak. Uji satu pihak ini ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan. Sebetulnya salah satunya saja tidak apa-apa kita uji. Ya. Nah, itu yang disebut dengan uji statistik. Lalu ada hipotesis statistik. Lalu ada namanya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini berangkat dari permasalahan yang kita kaji. Ya, apa masalah yang akan dikaji oleh peneliti? Lalu kemudian nanti merumuskan masalah penelitian atau merumuskan pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian itu nanti akan dijawab oleh hipotesis penelitian. Bunyinya hipotesis penelitian biasanya terdapat pengaruh. Kalau HA itu, kalau HA itu terdapat pengaruh, terdapat hubungan, perbedaan. Sedangkan baliknya tidak terdapat pengaruh, tidak ada perbedaan. Nah, yang diuji itu adalah salah satunya. Karena kedua H0 dan HA ini berkebalikan. Tidak mungkin diuji dua-duanya. Ya. Nah, karena hipotesis penelitian itu menguji pertanyaan penelitian yang menyatakan bahwa apakah ada perbedaan, lalu kemudian untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, ya, apakah ada perbedaan antara kelas A dengan kelas B, apakah kelas B berbeda dengan kelas C, atau kelas B tidak berbeda dengan kelas D, maka kemudian nanti akan dilanjutkan dengan statistik. Itu kira-kira
logika-logika berpikirnya. Ya. Nah, hipotesis di sini sekali lagi adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Ini untuk penelitian kuantitatif. Sekali lagi, biliknya, kamarnya hipotesis itu adalah ada di penelitian kuantitatif. Ya. Nah, saya bacakan lagi. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori. Tadi saya katakan tadi salah satu manfaat teori itu adalah untuk merumuskan teori. Ya. Nah, sebetulnya ini dugaan Bapak Ibu sekalian. Nah, begini sebetulnya hipotesis ini. Sama dengan ketika Bapak Ibu sedang menonton film. Menonton sebuah film, lalu kemudian endingnya sebelum film itu berakhir, Bapak Ibu duga kira-kira berakhir seperti apa film ini. Contoh film di India. Biasanya di film India itu sedih dulu. Ceritanya sedih-sedih dulu, lalu kemudian pada akhirnya kita dapat menduga bahwa cerita dari akhir film ini nanti itu adalah seperti ini. Nah, hipotesis itu seperti itu sebetulnya. Ketika Bapak Ibu nanti membaca berbagai teori, berbagai literatur, kemudian Bapak pasti bisa menduga bahwa teori ini bisa menjawab tentang permasalahan-permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C. Ya. Nah, kemudian saya bacakan di sini, hipotesis adalah jawaban secara teoritik, betul. Jawaban secara teoritik walaupun sementara. Tapi dia jawabannya berdasarkan teori. Teori yang tentu sudah diuji kebenarannya. Apalagi kemudian teori itu Bapak ambil dari artikel-artikel jurnal. Maka itu sudah merupakan hasil riset yang sudah terbukti. Ya. Nah. Tetapi tetap bersifat sementara. Walaupun dia kebenarannya itu mungkin bisa saja. Tetapi dia masih bersifat sementara. Nanti akan diuji dengan data empirik berdasarkan data-data yang Bapak Ibu kumpulkan. Ya. Nah, kemudian hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenaran. Jawab hipotesis ini di dalam penelitian kuantitatif, maka seorang peneliti harus mengambil sebagian dari populasi yang akan diteliti. Contoh, meneliti di sebuah sekolah atau madrasah, jumlah kelasnya ada 5. Mungkin kita berat meneliti semuanya 5 kelas, maka kita mengambil 1 kelas saja, tidak apa-apa. Populasinya 5 kelas, ya silakan mungkin jumlah kelasnya 20 orang sehingga 100 orang. Tetapi kita anggap saja bahwa kelasnya yang kita pikirkan yaitu kelas 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E. Nah, lalu untuk penelitian kuantitatif, maka agar supaya menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, maka kita pilih sebagian dari populasi yang banyak tadi. Lalu kita ambillah sampel, contoh. Maka kita mengambil 1 kelas dari 5 kelas itu. Dengan harapan data atau informasi yang tergambar pada sampel ini mampu menggambarkan karakteristik dan ciri dari populasi yang kita perhatikan atau yang kita tuju. Jadi dengan 1 kelas saja, tapi informasinya dapat menggambarkan karakteristik, ciri, sifat, maupun atribut-atribut lain yang melekat pada populasi itu. Nah, populasi kadang-kadang bisa tidak terbatas. Seperti misalnya kalau penelitian survei, ya, itu sangat tidak terbatas. Tapi itu adalah waktunya cukup banyak, biayanya yang kita keluarkan juga cukup mahal.
Lalu kemudian, jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut populasi statistik. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang saya katakan tadi, ada populasi. Ini mestinya kalau ada papan tulis saya bisa gambarkan agak gampang memahaminya. Ada populasi yang jumlahnya banyak. Lalu kemudian kita ambil bagian dari populasi itu disebut sampel. Nah, jadi ada dua kutub nih, ada populasi, ada sampel. Nah, ciri-ciri dari populasi tersebut itulah yang kita kenal dengan nama parameter. Ya, nilai parameter, ukuran parameter. Ya. Nah, lalu kemudian nilai-nilai yang terdapat pada sampel, ukuran-ukuran yang akan diukur pada sampel itu kita kenal dengan nama hipotesis statistik. Ya. Nah, itu. Coba Bapak baca buku saya yang penelitian kuantitatif kalau nggak salah ada ini. Hal seperti ini yang saya jelaskan. Baik. Kemudian berikutnya adalah perumusan hipotesis. Saya kira ini. Nah, di dalam merumuskan hipotesis ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah secara deskriptif yang menggambarkan satu variabel. Kemudian secara komparatif membandingkan minimal 2 variabel. Kemudian secara asosiatif yaitu menghubungkan minimal 2 variabel. Ya. Oke, ini hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan 2 variabel. Betul, hipotesis harus dapat diuji. Ya, kita yakin kalau hipotesis itu lahir dari teori-teori yang kita kaji, maka saya yakin pasti dapat diuji. Kemudian rumusan hipotesis hendaknya singkat dan padat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan atau deklaratif. Ya. Oke. Nah, ini ada 2 tipe. Sebetulnya asosiatif, komparatif, dan deskriptif. Ya, ini kurang 1, tidak apa-apa. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, kemudian ini, nah ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Bapak Ibu sekalian, ada 2 tipe hipotesis. Ini H0 atau hipotesis nihil itu dilambangkan dengan H0 di sini. Yaitu hipotesis menyatakan tidak adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Atau tidak adanya perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Itu namanya H0 atau H nihil. Tambahnya H0 di sini. Ada hipotesis alternatif kebalikan daripada hipotesis 0, yaitu HA. Yaitu hipotesis menyatakan adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih atau adanya perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Ini nanti bisa dijelaskan dengan diagram biasanya. Ya. Ada 2 kekeliruan yang sering dilakukan oleh peneliti di dalam menguji hipotesis, yaitu kekeliruan 1, ya, kekeliruan 2. Nah, ini mestinya kesimpulannya adalah tolak hipotesis, yang sebetulnya ini adalah hipotesisnya benar, tapi di dalam penelitian dia menolak hipotesis. Maka ini kekeliruan macam pertama. Mungkin dapat kita lihat kenapa? Karena ada taraf signifikansinya mungkin yang keliru. Nah, taraf signifikansi itu biasanya dilambangkan dengan alfa. Di dalam penelitian kuantitatif ada alfa 0,05, itu artinya tingkat kesalahannya, tingkat kekeliruannya itu adalah 5%. Ya. Lalu ada alfa 0,01, itu artinya bahwa tingkat kekeliruannya, tingkat kesalahannya adalah 0,01. 1% atau 0,01.
Ya. Nah, dengan alfa signifikansi yang 0,01 atau 0,05, tentu taraf kepercayaannya, ya, taraf kepercayaannya itu antara 95% dan 99%. Ya, itu logikanya. Yang kemudian ada kekeliruan kedua, yaitu mestinya kesimpulannya itu menerima hipotesis yang seharusnya hipotesis itu ditolak atau salah. Nah, itu dua kekeliruan yang umumnya dilakukan oleh para peneliti yang umumnya berasal dari pemilihan tingkat signifikansi atau tingkat taraf kepercayaan di dalam sebuah penelitian. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ya, tentang uji satu pihak kanan. Nah, kenapa ini disebut pihak kanan? Di sini ada dua yang kita temukan, yaitu gagal menolak hak nol, ya, daerah kritis. Nol ini adalah hipotesis nolnya, ya, karena lebih besar maka dia di pihak kanan. Kalau kita perhatikan di sini dia ke kanan, ini lambangnya lebih besar, ya, tetra lebih besar daripada tetra nol, itu di pihak kanan. Sebaliknya nanti ini, nah, ya. Jadi hipotesis A itu dapat diterima jika, ya, Z, nanti penolakan di sini, lebih kurang dari Z1 min alfa. Itu ada rumusnya nanti. Kemudian yang kedua, nah lihat Bapak Ibu, di sini hipotesis alternatifnya ini kurang. Tetra kurang dari tetra nol, maka dia ada di sini, daerah kritisnya. Berbeda dengan tadi itu, ya. Yang kita lihat di HA-nya ini. Kalau yang H0 sama saja, ya. Di sini H tetra sama dengan tetra 0. Ini juga begitu. H tetra sama dengan tetra 0. Tapi yang Bapak Ibu perhatikan itu adalah di HA-nya, bukan H0-nya. Kalau ini lebih besar, maka daerah kritis ini ada di kanan. Ya, ini yang namanya uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Ya. Sedangkan yang ini uji pihak kiri, karena dia lebih kecil, tetra lebih kecil dari tetra 0, makanya daerah kritisnya ada di sini. Disinilah daerah penolakan H0 itu. Karena H0 ditolak, tentu menerima HA. Itu logikanya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketiga, ini adalah uji dua pihak. Ini yang saya katakan tadi, dua pihak. Lihat HA-nya lagi. HA-nya, ya, bukan H0, tapi HA, yaitu tetra tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan hipotesis 0. Ya. Karena dia uji dua pihak, maka alfanya itu harus setengah half. Ya. Ya, dia half setengah-setengah. Kalau ini tadi, ya utuh dia, utuh satu-satu. Ya, utuh dia. Kalau ini maka dia harus dikalikan setengah. Ya. Nah, dua-duanya ini dia dapat menolak H0 di sini, dapat menolak H0 dan tapi menerima HA. Gitu. Ya. Ya, itu yang berkaitan dengan landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, Bapak Ibu sekalian. Saya kira satu slide ini mungkin yang untuk sore hari ini. Nanti kalau dua slide terlalu panjang, ya,
Karena kalau satu dengan sedikit saja untuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif itu nanti berkaitan dengan kerangka berpikir, ya, berkaitan dengan kerangka berpikir, tetap sama sebetulnya poinnya itu. Kerangka berpikir itu lahir dari kajian-kajian dan pemahaman-pemahaman teori yang dipahami oleh peneliti. Jadi semakin relevan teori yang kita cari atau kita dapatkan, maka kerangka teori kita akan semakin jelas dari mana permasalahan awalnya, dari mana permasalahannya, kemudian ada tidak urgensinya, lalu bagaimana mengatasinya. Ya, jadi di dalam kerangka berpikir itu memang cerita sebetulnya, tetapi cerita ilmiah, ya, cerita ilmiah. Apa masalah yang akan kita angkat, lalu kemudian masalah itu didukung tidak dengan teori-teori yang relevan, lalu kemudian penting tidak atau ada tidak cara untuk mengatasi masalah itu. Kalau apa yang bisa dia pakai untuk mengatasi masalah itu, nah kalau ada bisa disebutkan, dan penting tidak atau urgen tidak permasalahan ini untuk dilanjutkan atau penting untuk dipecahkan lewat sebuah penelitian. Seperti itu kalau kerangka berpikir. Tidak terlalu memusingkan kayak kalau kita menyusun sebuah hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi cerita, tetapi cerita itu memiliki keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain, sehingga komponen-komponen itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan ketiga konsep atau ketiga subpokok bahasan itu, ya ini landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, saya buka untuk pertanyaan.